Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Itoh Masito MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hima Amalia Karimah dari jurusan PAIRC semester 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tayamum guna untuk memenuhi tugas UTS praktek ibadah. Pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Tayamum dilakukan dalam keadaan tertentu seperti tidak ada air yang cukup, tidak bisa menggunakan air, atau menggunakan air akan membahayakan diri. Tujuan tayamum. Materi tentang tata cara tayamum bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengertian bagaimana tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil atau besar jika tidak ada air. Apa dasar hukum tayamum? Dasar hukum tayamum ada pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Rukun tayamum. Tayamum memiliki 4 rukun yang harus diikuti ketika kita melakukan tayamum. Berikut adalah yang pertama, membaca niat. Tentunya setiap hal yang ingin kita lakukan harus berawal dari niat, sama seperti jika kita ingin beribadah atau melakukan persyaratan untuk ibadah, maka juga harus membaca niat. Yang kedua ada mengusap wajah. Yang ketiga ada mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat ada tertib. Lakukan tayamum dengan tertib, perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan, tidak boleh terbalik dan terlewat. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudhu boleh digantikan dengan tayamum. Misalnya, air tersebut adalah persediaan untuk minum, oleh karena itu boleh mendahulukan untuk minum daripada wudhu. Yang keenam, sudah masuknya waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain, serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, maka kamu dapat mengganti wudhu dengan tayamum, misalnya saat sedang berada di pesawat dan kereta. Yang terakhir, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang akan kita gunakan, jangan sampai ada najis yang membatalkan tayamum. Beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum ada 8. Yang pertama, menemukan air. Tayamum akan langsung batal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Tayamum akan batal jika kamu keluar dari Islam atau agamamu bukan Islam. Tayamum hanya diperbolehkan untuk umat Islam. Yang ketiga, hilang akal dalam berpikir. Seseorang yang kehilangan akal sehat, otomatis tayamum akan batal. Yang keempat, tidur. Tidur adalah suatu aktivitas di mana beberapa fungsi anggota tubuh berhenti beroperasi seperti mata dan telinga. Bagi orang yang sudah melakukan tayamum lalu tidur sehingga mata dan telinga secara bersamaan tidak berfungsi, maka tayamum dinyatakan batal. Yang kelima, buang air kecil dan buang air besar.
Dengan membuang air kecil dan besar, maka otomatis tayamum akan batal. Hal ini dikarenakan ada hadas yang muncul karena air kecil dan besar. Jika ingin sholat, maka bersihkanlah terlebih dahulu hadas itu, agar dapat sholat dengan sah. Yang keenam, kentut. Yang ketujuh, haid. Ketika wanita memasuki masa datang bulan atau haid saat sudah melakukan tayamum, maka tayamum dinyatakan batal. Hal ini sama seperti buang air kecil dan buang air besar. Yang terakhir adalah setiap hal yang membatalkan wudhu. Jadi tayamum merupakan pengganti dari air dan hanya boleh dilakukan hanya 1 kali untuk setiap sholat fardu. Oke, baiklah, sekarang saya akan praktekkan tata cara tayamum. Let's go. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Lalu meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Adapun niatnya, nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan kedua tangan sampai siku. Yang terakhir, tertib. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.